Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang hiperparatiroidisme. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada topik ini adalah pengertian, pendekatan diagnosis, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari hiperparatiroidisme. Secara pengertian atau definisi, hiperparatiroidisme adalah kelebihan sekresi hormon paratiroid. Ada 3 klasifikasi dari hiperparatiroidisme ini, yaitu hiperparatiroidisme primer, hiperparatiroidisme sekunder, dan hiperparatiroidisme tersier. Yang pertama, hiperparatiroidisme primer. Ini disebabkan karena paratiroid autonomi. Sering terjadi pada wanita pasca menopause. Pada hiperparatiroidisme primer terjadi hiperkalsemia. Ini juga sering terkait dengan adenoma, hiperplasia, dan karsinoma. Kemudian yang kedua, hiperparatiroidisme sekunder. Hal-hal yang terjadi pada pasien ini adalah adanya hipokalsemia, defisiensi dari vitamin D, sering pada pasien gagal ginjal kronis atau defisiensi vitamin D, umumnya pada lansia. Kemudian yang ketiga, hiperparatiroidisme tersier. Kelenjar yang berfungsi secara autonomi pada pasien hiperparatiroidisme sekunder telah berjalan lama. Misalnya pada gagal ginjal kronis yang lama. Kemudian bagaimana pendekatan diagnosis dari hiperparatiroidisme ini? Umumnya kita lihat dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, beberapa gejala yang mungkin akan kita dapatkan, beberapanya diantaranya adalah dari gejala konstitusional non-spesifik. Pada gejala neuropsikologi, gejala manifestasi pada sistem rangka, gejala dari genitourinaria, kemudian riwayat penyakit dahulu, serta medikamentosa. Hal-hal yang mungkin akan kita temukan keluhan pasien dari gejala konstitusional non-spesifik diantaranya adalah keluhan kelelahan, kelemahan, anoreksia, mual, muntah, konstipasi, dan nyeri tulang. Kemudian dari gejala neuropsikologi, sering adanya keluhan gangguan tidur, depresi, mental confuse, konsentrasi menurun, iritabilitas, dan demensia. Kemudian dari manifestasi pada sistem rangka, bisa adanya keluhan osteoporosis, patah tulang atau riwayat patah tulang. Kemudian dari genitourinaria, perlu ditanyakan adanya riwayat batu ginjal yang berulang. Kemudian dari riwayat penyakit dahulu, perlu juga ditanyakan apakah ada hiperparatiroidisme dan hiperkalsemia. Kemudian dari medikamentosa, perlu ditanyakan apakah ada riwayat penggunaan diuretik thiazid dan litium. Kemudian pendekatan diagnosis yang berikutnya yaitu dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Adanya manifestasi kardiovaskuler seperti hipertensi, kalsifikasi valvular, dan adanya hipertrofi ventrikel. Dari pemeriksaan darah, kemudian pencitraan, misalnya untuk mengetahui apakah ada neprolitiasis atau osteoporosis. Kemudian
adanya penurunan laju filtrasi glomerulus. Kemudian dari pemeriksaan urin mungkin didapatkan adanya hiperkalsiuria, peningkatan ekskresi kalsium urin 24 jam. Dari pemeriksaan elektrokardiografi bisa ditemukan adanya interval QT yang memendek, penurunan densitas tulang, serta mungkin perlu pemeriksaan kedokteran nuklir. Kemudian pemeriksaan penunjang yang akan kita dapatkan, misalnya pada hiperparatiroidisme yang primer, bisa ditemukan adanya peningkatan kalsium total, peningkatan hormon paratiroid, peningkatan vitamin D, peningkatan osteoblastik, dan peningkatan osteoklastik. Namun, terjadi penurunan dari fosfat serum. Kemudian dari hiperparatiroidisme sekunder bisa kita temukan adanya penurunan kalsium total dan penurunan vitamin D. Namun terjadi peningkatan hormon paratiroid. Kemudian dari hiperparatiroidisme yang tersier, maka bisa kita temukan adanya peningkatan atau normal dari kalsium total, peningkatan dari fosfat alkali, namun terjadi penurunan fosfat dan vitamin D. Kemudian bagaimana tata laksana dari hiperparatiroidisme ini? Maka yang pertama harus kita pastikan apakah dia primer, sekunder, atau tersier. Jika pasien tersebut adalah hiperparatiroidisme yang primer, maka tata laksananya adalah dengan eksisi kelenjar paratiroid yang abnormal. Ini merupakan tata laksana yang definitif. Kemudian pemberian kalsium 1000 sampai 1200 per hari pasca reseksi. Jika ringan, maka pertahankan hidrasi. Pemberian bifosfonat, misalnya alendronat, 10 mg per oral 1 kali 1. Kemudian terapi pengganti hormon estrogen, misalnya raloxifene, dan kalsimimetik, misalnya cinakalset. Kemudian pada hiperparatiroidisme yang sekunder, maka perlu mengatasi penyebab primernya. Terapi kalsium dan vitamin D atau analog vitamin D, pemberian pengikat fosfat, dan kalsimimetik. Dan apabila hiperparatiroidisme adalah yang tersier, maka tata laksananya adalah paratiroidektomi subtotal atau total. Komplikasi-komplikasi apa yang mungkin akan terjadi pada hiperparatiroidisme ini? Komplikasi yang mungkin terjadi diantaranya adalah fraktur patologis, pankreatitis, batu ginjal yang berulang. Kemudian prognosis dari hiperparatiroidisme ini. Primer, apabila tidak ditata laksana dengan baik, dapat meningkatkan mortalitas dan penyakit kardiovaskuler serta gagal ginjal dan batu ginjal. Pada hiperparatiroidisme yang primer simptomatik, maka paratiroidektomi bersifat kuratif dan bermanfaat. Pada hiperparatiroidisme yang sekunder, maka 1-2% membutuhkan paratiroidektomi per tahun. Sedangkan yang hiperparatiroidisme tersier, maka kelenjar abnormal jarang mengalami involusi.